Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Revina Dwi Angelika. Di sini saya akan membahas tentang masyarakat hidup sehat. Gerakan masyarakat hidup sehat adalah gerakan yang bertujuan untuk memasyarakatkan budaya hidup sehat dan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan perilaku masyarakat yang tidak sehat. Program ini memiliki beberapa prioritas seperti peningkatan akses air minum, fasilitas kesehatan masyarakat, dan pembangunan perumahan yang layak dihuni. Ketiganya merupakan infrastruktur dasar yang mendukung gerakan masyarakat hidup sehat. Tujuan gerakan masyarakat hidup sehat secara umum, kita inginkan masyarakat hidup sehat dalam jangka lebih lama. Dalam jangka lebih lama lagi, ketika kesehatan mereka terjaga, otomatis mereka akan lebih produktif dalam kondisi sehat. 7 langkah penting dalam menjalankan kesehatan masyarakat ini. Yang pertama yaitu melakukan aktivitas fisik. Perilaku hidup modern yang seringkali membuat banyak orang minim melakukan aktivitas fisik. Padahal aktivitas fisik bisa dilakukan di mana saja, seperti di rumah. Kita bisa melakukan aktivitas fisik dengan mencuci, mengepel, menyapu. Kalau di sekolahan, kita bisa melakukannya dengan senam atau olahraga lainnya di tempat umum maupun di tempat kerja. Yang kedua, mengonsumsi buah dan sayur, mengurangi junk food dan minuman bersoda, serta membiasakan anak sejak dini mengonsumsi buah dan sayur. Salah satu kampanye gerakan masyarakat adalah kampanye makan buah dan sayur, yang memberikan betapa besarnya manfaat dan kenapa kita harus makan buah dan sayur setiap hari. Dampak akibat kurangnya makan buah dan sayur untuk kesehatan yaitu permasalahan BAB, tekanan darah tinggi. Yang ketiga adalah tidak merokok. Yang kita ketahui, merokok adalah kebiasaan yang memberi dampak buruk bagi kesehatan. Mungkin teman-teman sudah pernah mendengar dengan kata KTR atau kawasan tanpa rokok. Kawasan tanpa rokok ini adalah salah satu program yang diharapkan untuk bisa diterapkan di beberapa tempat supaya masyarakat mematuhi. Jadi pelan-pelan kita mengurangi jumlah perokok dengan membatasi tempat dia merokok. Yang keempat yaitu tidak mengonsumsi alkohol, menghindari masalah kesehatan akibat alkohol, dan juga mencegah tindakan kekerasan yang bisa timbul dalam keadaan tidak sadar. Yang kelima, cek kesehatan. Pemeriksaan kesehatan itu sebenarnya sangat baik untuk mendeteksi sejak dini bahwa kalau sudah ada gejala dan ketahuan sejak awal akan lebih bagus, sehingga pengobatannya lebih cepat dan lebih memungkinkan untuk sembuhnya juga lebih tinggi. Berikut contoh cek kesehatan. Yang pertama yaitu cek berat badan. Cek berat badan dan tinggi badan ini bertujuan untuk melihat risiko penyakit tidak menular. Yang kedua yaitu cek ukuran lingkar perut. Ini juga berkaitan dengan penyakit tidak menular. Jika lemak di dalam perut terlalu berlebihan dan dalam jangka panjang bisa memicu stroke atau jantung. Yang ketiga yaitu cek tensi darah. Cek ini bertujuan untuk melihat risiko hipertensi. Yang keempat yaitu cek gula darah. Cek gula darah ini juga penting karena kita mungkin menyadari bahwa pola makan kita terlalu banyak yang manis-manis. Kurang konsumsi sayur akibatnya gula darah akan berlebih. Yang kelima yaitu cek fungsi mata dan telinga. Yang keenam yaitu cek kolesterol. Cek
Kolesterol ini sama berkaitannya dengan lemak yang juga nanti bisa berakibat ke jantung. Yang ketujuh, cek paru-paru. Yang kedelapan, untuk wanita ada tambahan cek kemungkinan kanker leher rahim dan juga payudara. Payudara ini dapat kita lakukan dengan sadari periksa payudara sendiri. Sementara untuk kanker rahim itu harus dilakukan apuspap di fasilitas kesehatan. Poin yang ke-6 yaitu membersihkan lingkungan. Mengolah sampah itu menjadi sangat penting, utamanya di tingkat rumah tangga. Karena biasanya sampah-sampah yang menumpuk ini tentu akan menjadi resiko perkembangan vektor-vektor penyakit kuman bakteri. Yang ketujuh yaitu menggunakan jamban. Membantu pembangunan jamban jadi aktivitas buang kotoran di luar jamban itu jelas meningkatkan resiko penularan penyakit, juga menurunkan kualitas lingkungan. Maka dari itu, marilah kita menjalankan gerakan masyarakat hidup sehat ini agar kesehatan tetap terjaga dan lebih produktif. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat menambah ilmu dan bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada salah kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Akhirus salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.